Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Oke anak-anak, untuk pertemuan sekarang, insya Allah kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai penggunaan kalimat efektif. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan coba belajar mengenai mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Anak-anak, informasi itu diperoleh dari beragam teks, baik itu tulisan, lisan, ataupun visual. Nah, informasi yang telah kita peroleh itu dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Tentunya ini dengan menggunakan bahasa sendiri dan memperhatikan kalimat efektif serta kosakata baku. Anak-anak, peta pikiran berisi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh informasi dari suatu teks. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari mengenai peta pikiran ini dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, untuk menuliskan kembali suatu teks dari peta pikiran yang sudah dibuat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Artinya, kalian harus mencermati setiap teks yang kalian baca. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Adapun kata tanyanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Bisa juga ditandai atau digarisbawahi. Untuk kata tanya, ini akan Ibu coba ulas sebentar. Kata tanya apa, ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau dibahas dalam teks. Di mana, ini berkaitan dengan di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan, berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa dalam teks, siapa orang yang terlibat pada peristiwa dalam teks, lalu mengapa peristiwa pada teks itu terjadi, dan bagaimana peristiwa pada teks itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Ini buat dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Dan selanjutnya itu, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan terakhir, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Di sini Ibu memiliki satu teks berkaitan dengan perjanjian Linggarjati. Mari kita coba untuk menelaah dan juga nanti coba kita tulis kembali informasi penting yang kita dapat dengan sebelumnya kita buatkan dulu peta pikirannya. Silakan boleh kalian baca teksnya dan di pause jika memang perlu waktu untuk membacanya. Nah, inilah peta pikiran dari teks yang tadi kalian baca, yaitu teks perjanjian Linggarjati. Nah, pertanyaannya pertama, apa dari
kata tanya apa ini dapat kita peroleh, yaitu Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Lalu, yang kedua, pertanyaan siapa? Ini dapat kita peroleh yaitu ada dua negara yaitu Indonesia dan Belanda yang melakukan perjanjian. Lalu kata tanya di mana? Nah, ini informasinya bahwa perjanjian ini dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat. Kapan? Tepatnya yaitu Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 24 Maret 1947. Lalu, kata tanya mengapa? Ini berkaitan dengan alasan kenapa peristiwa tersebut terjadi atau perjanjian ini terjadi. Nah, jawabannya ini atau informasi yang kita peroleh, perjanjian ini dilakukan untuk menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana? Di sini informasi yang kita peroleh berkaitan dengan hasil perjanjian Linggarjati. Bagaimana hasil perjanjian Linggarjati ini? Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, itu peta pikiran dari teks perjanjian Linggarjati. Yang selanjutnya, kita akan coba menuliskan kembali informasi yang diperoleh berdasarkan teks tadi dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan ingat, harus memperhatikan kalimat efektif serta kosakata baku. Nah, anak-anak, inilah contoh tulisan yang kita buat dari peta pikiran tadi. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati dilakukan untuk menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perjanjian Linggarjati diantaranya 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Mohon maaf, 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, itulah hasil tulisan yang dibuat berdasarkan peta pikiran. Selanjutnya, mari kalian berlatih untuk menuliskan kembali teks Perang Mempertahankan Kemerdekaan berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat pada hari Senin di pelajaran IPS. Ingat, tulisan yang dibuat harus menggunakan kalimat sendiri dan memperhatikan aturan kalimat efektif serta kosakata baku. Baik anak-anak, itulah pembahasan mengenai mengembangkan informasi dari peta pikiran. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.